Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Reviana dari IAIN Ponorogo, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan mental mengenai trauma pada masa lalu. Sebagian besar orang mungkin mengalami trauma masa lalu, entah itu trauma dengan waktu yang lama maupun waktu yang sebentar. Tentunya trauma masa lalu itu sangat berpengaruh ya dalam hidup kita, sangat membuat kita stres dan pastinya sangat terbayang-bayang seperti itu. Dan trauma masa lalu itu sendiri sangat mengganggu dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, seperti itu. Jadi, apakah trauma masa lalu itu bisa dihilangkan dari ingatan kita? Simak terus ya. Akan ada tips-tips yang bisa kita bahas di sini. Kebanyakan orang susah sekali untuk melepaskan diri dari trauma masa lalunya tersebut, meskipun mereka sudah menjalani terapi ini dan itu, seperti itu. Dan mereka itu bingung memulainya dari mana. Dan juga dukungan dari orang-orang terdekat itu juga sangat berpengaruh. Trauma masa lalu itu bisa dihilangkan atau tidak? Jawabannya bisa, tetapi tidak permanen, karena yang namanya ingatan itu kita pastinya selalu ingat ya, kecuali kalau orang yang sudah amnesia atau dia terkena Alzheimer atau gangguan ingatan yang lainnya. Apa sih penyebab trauma masa lalu itu tidak bisa hilang atau selalu ingat terus seperti itu? Itu karena trauma dan fobia terhadap masa lalu tersebut. Contohnya, dia trauma karena dulu dia pernah diputuskan sama mantannya, contohnya seperti itu. Dalam waktu itu dia biasa aja, dia bisa menerima, dia terlihat baik-baik saja, tapi ketika dia memulai hubungan baru dengan orang lain, itu baru terasa traumanya. Seperti itu. Tips mengatasi trauma masa lalu. Yang pertama, kenali dulu trauma masa lalu tersebut. Jadi kalian harus tahu penyebabnya apa, kenapa kok bisa trauma seperti ini, itu harus jelas. Yang kedua, pengakuan dari diri kita sendiri itu atau kalian yang pernah mengalami trauma masa lalu itu sangat penting ya. Cobalah jangan terlalu tertutup. Ya mungkin sebagian orang menganggap bahwa itu tabu, tetapi itu adalah salah satu kunci Anda untuk terbebas dari trauma masa lalu tersebut. Yang ketiga, cobalah lebih terbuka. Jika Anda memiliki psikolog atau psikiater, cobalah untuk lebih terbuka dan jangan seakan-akan kalian tertutup seperti itu. Kalau kalian tertutup, tidak bisa terbuka terhadap psikolog Anda, psikolog pun juga akan kesulitan untuk mencari solusi untuk mencapai suatu tujuan tersebut, seperti itu. Terus yang keempat, memaafkan. Kelihatannya memaafkan itu sepele ya, tetapi itu merupakan hal yang sangat vital. Memaafkan bukan berarti melupakan di sini, tapi Anda berdamai dengan keadaan Anda berdamai dengan diri Anda mencoba untuk menerima masa lalu tersebut. Yang kelima, fokus terhadap diri Anda sendiri. Sayangilah diri Anda, cobalah untuk mencari kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengalihkan pikiran traumatis masa lalu itu. Terus bersosialisasilah terhadap orang-orang baru seperti itu agar bisa membuka kembali pikiran kita, untuk membuka wawasan kita, seperti itu. Yang keenam, relaksasi.
Cobalah Anda merelaksasi pikiran Anda seperti dengan cara meditasi, seperti itu. Jika pemicu trauma itu muncul kembali, cobalah untuk melakukan relaksasi pikiran tersebut. Yang ketujuh, carilah tenaga profesional atau ahlinya. Jika memang trauma masa lalu itu sudah sangat-sangat mengganggu Anda, cobalah untuk mencari orang yang benar-benar pada ahlinya. Yang kedelapan, terapi dan obat-obatan medis. Nah, untuk menghilangkan trauma tersebut setiap orang berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Contohnya terapi yang menggunakan kepribadian seseorang seperti itu, yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Selain itu, orang yang melakukan terapi jika ada yang membutuhkan obat-obatan sebagai untuk menunjang pemulihannya, itu bisa menghubungi psikiater yang bersangkutan seperti itu. Nah, jadi tipsnya ada 8 tersebut. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mempunyai trauma masa lalu. Silahkan segera untuk mencari solusinya, atau orang-orang terdekat Anda, atau siapapun lah itu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.